Liga Eropa. Siapapun pemainnya pada saat pakai gunakan logo Garuda itu udah milik 285 juta rakyat Indonesia. Jadi kita semua 280 juta orang ini berhak untuk mengkritik. Saya malah katakan begitu Anda memilih profesi pemain, Ya, Anda udah siap untuk dikritik. dipuji dan dikritik. Dipuji dan dikritik. Apa namanya, pernah dikritik gak oleh Coach Sin atau tim kepelatihan U23 tuh pernah? Kamu tuh kurang ini, kamu tuh kurang. Ada. Kayaknya ada, pasti ada. Pernah dibicarakan langsung tuh? Pernah. Soal Dulu itu soal saya habis passing nggak mau lari. Kayaknya itu yang Coach Nova marah kayak yang bau-bau lagi tuh. Kayaknya semua pemain itu. Indonesia ya? Iya. Habis passing udah capek ya? Jadi kayak habis passing kita udah, kan soalnya kita udah, tugas kita udah selesai. Itulah yang dibilang Coach Sin. Nggak mau lari cari ruang lagi gitu. Harusnya kan kalau habis passing terus cari ruang kemana gitu. Terus posisi itu nggak ada gitu. Jadi mau kemana aja. Jadi kalau misalnya pindah ke sini yang ini gantikan posisi kita gitu. Harus saling lihat berarti ya. Iya. Harus lihat teman yang lain ya. Iya gitu. Itu sih. Saya nggak terlalu menanggapinya mas. Kayak ya fokus aja ke diri sendiri sama lebih kerja keras. Gue lebih setuju dengan statement yang Jackson Tiago, pelatih. Anaknya kan si Hugo Samir kalau namanya, kan pemain juga. Dia udah kasih masukan ke anaknya. Kamu harus siap dibully. Pada saat kamu main bagus, cetak gol dipuji. Main jelek dibully. Dan satu-satunya solusi adalah bekerja keras, latihan, dan buktikan di lapangan. Ada yang respect, ada yang takut dikritik karena nggak semua bisa terima kritikan. Masalah kecerdasan. Betul. Kalau kecerdasan ini hal yang Coach Sin selalu sampaikan, Pak. Sepak bola sekarang kita membutuhkan orang-orang yang cerdas. Ya. Karena analisa Coach Sin kalau di saat dia melatih, di saat dia di luar lapangan, wah anak ini tuh pemain ini kayaknya dia, EQ-nya kurang tinggi lah. Karena menurut Coach Sin, pemain harus punya EQ yang tinggi agar apa? Agar saat dia menerima masukan atau arahan dari pelatih dia bisa paham. Dan akhirnya ada beberapa pemain, Pak, saya nggak bisa sebut. Yalah. Ada si A, Coach coba cek nih, EQ-nya berapa. Dan kebetulan kami punya staff, ada yang pernah melakukan tes EQ kepada pemain-pemain tersebut. Akhirnya setelah dilihat, tuh kan Coach bener segini. Gitu. Dia masuknya di level bawah. Akhirnya memang diambil keputusannya, kejadian yang lucu, pemain itu tidak bisa diberikan input, arahnya sangat banyak. Jadi yang simpel-simpel aja. Jadi pernah satu pemain itu dimarahin tuh makin ngeblank, Pak. Oke, jadi, panik ya? Panik. Karena dia nggak bisa mikir lagi mau kemana lagi. Akhirnya Coach Sin sampaikan kalau saat kita mau bicara, udah jangan banyak bicara, biarin dia main aja. Kalau kita banyak bicara, dia nanti nggak bisa mikir. Jadi nggak ada juga gunanya ada bicara gitu ya? Udah diem aja, ini pemain ini biarin aja katanya. Ih gila, gue baru dikasih ada yang ngetek gue ya, bilang bang, coba bang lu bahas ini bang. Akhirnya gue udah mulai bisa menarik benang merah ini semua ya. Seorang L butuh ion, L loyo, L mager, itu punya market value 1,3 M. Ini senilai dengan L Klemer, Rafael Strike 1,3 M. Coba ya kita berpikir secara logika ya. Lu sebagai sebuah tim, lu butuh striker. Lu nonton gameplaynya Rafael sama gameplaynya Lakaka. Dengan lu ngeluarin duit yang sama, lu bakal ngambil siapa? Ini udah gak masuk akal sih sebenarnya. Gila, menjijikan sekali ternyata pemain liga kita itu sangat amat overpriced ya, gila. Pantes aja pada kagak mau abroad. Klub-klub luar juga mana mau ngeluarin duit buat pemain yang kualitasnya B aja begini. Ini bener-bener ini market value yang baru gua lihat ya di transfermarket.co.id ya. Setahu gua untuk bisa naikin transfer market, lu tuh ya kalau misalnya lu debut di timnas senior harusnya tuh market value naik harusnya. Contohnya Jaitses kemarin ya waktu lawan Filipina tuh dia naik. Verdong debut naik market value-nya. Lah, Sila Kakak ini kan nggak pernah debut senior, gila harganya udah segini. Pantes aja ya, pantes saya betah orang-orang Ligue 1 nih, main di Ligue 1 terus. Nih, tambahan lagi nih, Egy yang performanya drop banget ya padahal ya dibanding dia pas muda dulu, pas masih yang kelok 9 itu. Gaji per musimnya 4M. Ya udah jelas betah lah main Liga 1 ya, main di Liga udah gak usah abroad. Pantes aja main lokal gini-gini aja. Gila lu 1,3 M daripada beli kakak, beli tanah gua. Gila, para overpriced banget main Liga lokal, gila. Ini harusnya PSSI juga harus buka mata nih soal ini nih. Nggak bisa dibiarin nih begini-begini nih. Ya, gimana Coach menanggapi komentar dari bapaknya Arkan Kakak Suwondo? Ya, kita ini hidup di negara demokrasi di mana perbedaan pendapat harus bisa diterima. Ya. Jadi in this case gue bisa terima bahwa dia kecewa atau apa. Terus gue tidak kritik Kakak sama sekali di final. Tidak ada tendensius? Sama sekali. Ini yang gue lakukan di Piala Dunia. Kenapa gue lakukan di Piala Dunia? Ini kan masih bocah.
Jadi kita harus ibarat mendidik lah. Kita luruskan, jangan seperti itu karena skor masih 1-1 lu harus menang dan akhirnya lu nggak menang, lu nggak lolos grup. Ngerti nggak? Ini coba masukkan, habis itu dia posting, dia tidak merasa bersalah, that's okay. Oh, gue pikir, oh ini anak udah mentalnya kuat. Habis itu kan gue nggak pernah bener-bener bahas dia. Iya kan? Iya, setuju. Bahkan gue bilang, ini contoh Marcelino. Marcelino gue kritik sekali. Ada yang nggak setuju juga. Tapi mereka nggak lihat, berkali-kali gue puji juga. Karena gue suka pemain kayak Marcelino. Kakak ini pemain berbakat. Cuman di usia segini, wajar bahwa lu diluruskan, dapat kritikan. Pemain timnas semua ya, itu aset negara yang harus kita jaga. Harus kita dukung. Supportnya. Tapi tidak kita manjakan. Feeling gue walaupun netizen ngehujat mungkin ya, atau mengkritik atau apa, tidak ada niat untuk menghancurkan mentalnya Kakak. Kita juga tahu dia masih muda. Tapi justru kita pengen memotivasi dia dengan cara mengkritik agar dia bangkit lagi. Tapi sekali lagi, bahwa bokapnya punya pendapat seperti itu, ya gue bisa terima. Cuman tidak ada niat untuk itu kan mentalnya lah. Karena sekali lagi dia itu aset negara, harus kita jaga. Seperti Aryo tadi bilang, pada saat lu pakai logo Garuda, ya lu harus siap untuk hal kayak begini. Yang saya ini pelajari. Berarti kemarin di match-match akhir itu, terutama di Prancis, emang Kaki udah Iya, jadi capek kayak banget. jadi kayak mungkin cuma mulut aja, ayo ya, badan udah nggak bisa gerak kayak. Yang di terakhir tuh ya, Iya, lawan Guinea. Ayo bisa, tapi kan badan dah capek. Udah nggak, kaki udah berat. Otak juga. Iya, udah. otak dah. 1 bulanan soalnya itu ya. Ya hampir 2 bulan lah, sebulan lebih. Nah, tapi kalau Arkan masih 18 tahun, melihat masa depan timnas usia muda sampai nanti ke depan, kira-kira dengan treatment kayak sekarang ya, Iya. dengan sudah tahu abis passing itu lari, udah tahu mentalnya harus gimana ini, punya masa depan nggak? Pasti. Kalau menurut saya pasti ya. Itu tapi tergantung diri sendiri sih. Kalau Kucin kayaknya kalau selama masih Kucin masih oke sih. Soalnya mental harus, juga berubah. Iya, harus ditekankan lagi. Kadang kita udah main ini pasti lupa karena udah kebiasaan dari kecil kan. Kayak main passing itu kadang nggak mau bergerak lagi, pasti ada itu. Nggak mungkin kita 90 menit bisa passing gerak terus, pasti ada passing jalan gitu, pasti itu diteriakin buat gerak lagi gitu. Jadi dia pasti nekankan itu. Mental gimana mental? Mental pasti. Dulu lihat Yordania, Korea pasti udah takut duluan ya. Takut. Sekarang masuk lapangan. Gue tanya, dari pemain Indonesia yang ada non diaspora yang bisa bahasa Inggris siapa? Gue tanya gitu kan, karena itu penting dong. Tahu jawabannya apa? Semua bisa, dalam arti bisa berkomunikasi. Grammar mungkin nggak bagus, tapi bisa berkomunikasi. Nah, kalau seandainya yang jawab si Marcelino Hernando jawab begitu bahwa semua bisa, nah gue nggak heran bahwa antar mereka itu komunikasinya udah bagus. Jadi udah nggak ada diaspora non diaspora, mereka udah menyatu walaupun dengan komunikasi mungkin tidak optimal, tapi ya, dan gue happy dengan setelah gue interview mereka bahwa ternyata mereka internal itu solid. That's the start kan. Nah, kata STY ada pemain timnas Indonesia yang mohon maaf ya, IQ-nya itu di bawah rata-rata. Ini diungkapkan oleh Coach Nova di acara podcastnya bersama dengan Pak Arya Sinulinga. Dia ada pemain tuh yang ketika kan dites tuh, tes IQ, itu memang di bawah rata-rata. Terus pemain ini kalau dimarahin itu dia malah ngeblank. Jadi Coach STY itu ketika dia misalkan nggak bener nih mainnya, udahlah kasih aja dia main, kasih instruksi itu yang simpel aja. Kalau nanti kita kasih banyak instruksi, dia malah makin bingung, dia malah makin blank. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sepak bola ini kan sebenarnya permainan otak ya. Ya, pemain harus punya visi, pemain harus punya kemampuan dalam berpikir. Dan kalau pemain nggak punya itu biasanya akan murni mengandalkan otot. Ya, jadi artinya mungkin pelatih tidak memberikan banyak instruksi. Pelatih hanya bilang, ya udah lu kejar aja itu bola, atau lu kerja keras, lu kejar semua bola, dapat bola lu pasti ke pemain A misalkan. Nah, baru dia nanti yang bakal
bakal kreatif, bakal mengkreasikan sebuah serangan. Jadi itu biasanya ada, memang setiap tim itu pasti ada. Nah, yang menjadi tantangan bagi STY adalah memadukan squad ini, dan sejauh sampai saat ini dia akan terbukti berhasil dengan kualitas pemain yang ada. Dia membawa timnas kita terus berprogres, terus berproses, naik arahnya, dan yaitu poin plus bagi STY. Jadi artinya dia pun pelatih yang tegas, tapi juga mungkin dia berdamai dengan kapasitas dengan kualitas pemain yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Oke, nggak usah berspekulasi siapa pemainnya, nggak usah salah-salahin pemain, nggak usah tunjuk-tunjuk siapa pemainnya. Oke, segitu dulu.